Mungkin ada pertanyaan Kak Gombang. Menurut Kak Gombang sendiri nih, dari personal statement Kak Gombang, apa yang paling menjual dari personal statement part mana nih? Yang menurut Kak Gombang, ya kita kan bisa self assessment ya, kita bisa menilai Ya, sendiri. ya. Bagian ini menurut saya yang paling kuat dari personal statement saya. Ya, ketika orang baca mungkin orang akan tertarik. Oke, personal opinion saya terkait sama personal statement saya, bagian mana yang paling kuat adalah masalah renewable energy. Menurut saya itu. Saya cerita bahwa saya punya pengalaman untuk handle project-project energi, termasuk renewable energy. Kemudian juga saya ingin kuliah ke sini, ingin belajar energy law, khususnya saya ingin belajar mengenai pembiayaan proyek-proyek renewable energy. Dan kemudian saya kaitkan itu dengan rencana pemerintah untuk mempunyai pembangkit listrik 35.000 megawatt. Ya. Nah, disitulah saya menimbulkan, saya memperlihatkan bahwa ada urgensinya untuk LPDP membiayai saya untuk kuliah ke Berkeley. Bahkan seperti yang tadi saya sampaikan, pada saat wawancara, saya mulai jawaban saya dengan bilang bahwa, Pak, Ibu, kita hari ini krisis energi. Kita tidak bisa berharap lagi untuk jangka waktu yang panjang untuk fossil based energy gitu ya. Kita mau nggak mau harus shift ke renewable energy gitu. Oke, jadi masalah renewable energy ya. Jadi gimana kita mengkaitkan isu yang krusial di Indonesia yang menjadi salah satu fokus pengembangan Indonesia dan kita kaitkan dengan apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Ini pertanyaan terakhir saya rasa ya buat Gombang. Kalau S1 S2 hukum tapi S3 mau ambil bidang pembangunan, apakah bisa? Mengingat saya juga tidak di bidang pembangunan tapi saya tertarik di bidang itu. Nah, Oke. mungkin gimana Mohon menuliskan maaf personal sebelumnya. statement-nya ini ya? Gimana? Kalau Iya, kita iya, iya. lintas bidang, gimana cara kita menjual diri kita di personal statement-nya? Oke, tapi gini, yang jelas adalah menurut saya, kalau dari perspektif saya sebagai ini ya, sebagai orang yang mengajukan aplikasi beasiswa ya, mungkin LPDP mungkin punya pendapatnya sendiri lagi. Tapi kalau di perspektif saya adalah bagaimana kita membuat benang merah antara apa yang kita lakukan sekarang, dulu kita lakukan apa ataukah dulu kita pelajari dengan apa yang ingin kita pelajari gitu. Karena kalau menurut saya balik lagi bahwa beasiswa yang diberikan LPDP ini kan adalah sebuah investasi gitu ya. Dan apalagi kalau ke luar negeri itu per orang bahkan nilainya cukup besar. Sehingga menurut saya LPDP sangat-sangat concern untuk melihat bahwa kita lanjut kuliah ke sini itu adalah untuk mencapai suatu tujuan yang lebih besar, gitu. Jadi kita mesti tunjukkan di sana bukan cuma kita tertarik, tapi kita punya rencana yang lebih besar yang ingin kita capai dari kita sekolah ke luar negeri di bidang itu, ketika nanti kita kembali ke Indonesia, begitu. Dan bagaimana kita bisa menuangkan itu dalam personal statement kita. Oke, baik. Terima kasih Kak Gombang. Saya rasa cukup ya. Dan buat Julius Kelbulan ya, mungkin saya sepengetahuan saya buat kita lanjut kuliah lagi begitu ya. Apakah bisa? Jangan buat LPDP saja ya, tapi buat kuliah juga sepanjang pengetahuan saya kalau kita mau lintas bidang itu kita sudah punya pengalaman dulu di bidang yang akan kita ambil sekarang ya. Setahu saya kalau kampus-kampus luar negeri biasa mensyaratkan rata-rata minimum 2 tahun sebelumnya. Ya. Jadi misalnya gini, kalau misalnya Mas Julius S2 bidang hukum tapi pengen ambil S3 bidang pembangunan, kalau mungkin sudah berkecimpung dalam bidang konsultasi masalah pembangunan ya atau hal lain dan bisa meyakinkan, saya rasa itu tidak masalah ya. Karena saya tahu punya beberapa teman yang memang kuliahnya lintas bidang, tetapi memang mereka sudah praktisi di bidang tersebut. Ya, kalau baru mau berminat, saya nggak tahu, ya. Saya nggak tahu bisa atau tidak. Beberapa kampus memang mempersyaratkan seperti itu. Gitu. Tapi balik lagi, maaf maksud saya kerja. Nah, kalau kerja kita ada kaitannya dengan pembangunan, ya otomatis kita adalah bisa mengatakan diri kita praktisi di bidang itu. Jadi kita bisa menjual bahwasanya saya tidak lagi ya. Misalnya saya sendiri memang
Saya S1 ke S2 saya lintas bidang sebenarnya. Saya S1 saya pure science, lalu kemudian S2 saya tuh ke education. Meskipun ke science education, tapi itu core-nya beda banget gitu. Sehingga ketika saya apply buat S2 dulu, itu ada persyaratan sekurang-kurangnya minimum saya udah 2 tahun. Udah 2 tahun terjun ke bidang pendidikan, apakah saya jadi guru, atau saya memberikan training untuk guru, atau saya ikut dalam kegiatan-kegiatan curriculum development, atau apapun itu, selama 2 tahun. Kalau sudah, saya bisa apply. Kalau belum, saat itu saya disarankan untuk apply tahun berikutnya kalau misalnya baru setahun. Tapi itu kan balik lagi ke kebijakan kampus masing-masing ya, atau kebijakan donor masing-masing gitu. Semoga saja bisa ya diterima gitu. Mungkin Mas Julian ya, yang juga sudah apply tahap kedua. Dan sekarang sedang menunggu hasil ya. Semoga lulus untuk seleksi administrasinya sehingga bisa lanjut ke tahapan Amin. berikutnya. Amin. Sukses, Oke. Mas Ya Julius. ada mungkin ini Gombang closing statement-nya sebelum kita tutup Oke, sesi pertama ini. ya, oke. Sekian tadi informasi dan diskusi yang telah kita sama-sama lakukan. Mohon maaf atas segala kekurangan apabila ada. Semoga bermanfaat dari apa yang telah saya sampaikan tersebut. Dan semangat untuk teman-teman semua yang para pemburu beasiswa, para pemburu pendidikan yang lebih tinggi. Semangat. Ini adalah suatu niat yang baik dan insya Allah akan diberikan jalan.